Halo anak-anak sekalian, kembali lagi bertemu dengan Ibu EKG dalam mata pelajaran kita Sejarah Minat. Nah, adapun materi kita pada hari ini adalah mengenai peninggalan kebudayaan zaman manusia purba, khususnya di zaman batu muda atau Neolitikum dan zaman batu besar atau Megalitikum. Nah, sebelumnya Ibu akan awali dulu dengan satu kalimat bijak yang berisi, hidup ini adalah kesempatan. Dan setiap manusia punya satu kali kesempatan untuk hidup dan berkarya. Dan karya yang besar itu dimulai dari hal kecil yang kamu lakukan hari ini. Maka pastikan kamu mengerjakan tugasmu, kewajibanmu, karyamu dengan baik dimulai hari ini, karena kamu akan memulainya tepat ketika kamu sudah kelak menjadi orang-orang yang luar biasa, generasi penerus bangsa. Dan tidak perlu berlama-lama lagi, mari langsung kita simak video pembelajaran kita pada hari ini. Hasil kebudayaan zaman batu, batu muda, dan batu besar. Yang pertama kita bahas ada zaman batu muda atau disebut sebagai zaman Neolitikum, di mana nanti alat zaman batu muda ada kapak lonjong, kapak persegi, tembikar, dan lain sebagainya. Nah, kita bahas satu persatu dimulai dari kapak lonjong. Kapak yang satu ini adalah kapak yang terbuat dari batuan nefrit yang dihaluskan. Kapak ini disebut kapak lonjong sebab bentuknya dari kapak ini sendiri lonjong hampir ke arah oval. Kapak lonjong tidak hanya ditemukan di wilayah Indonesia saja, namun juga ada ditemukan di luar negeri, antara lain seperti Filipina, Cina, Vietnam, dan negara Asia lainnya. Kemudian ada gambar gerabah. Gerabah adalah salah satu hasil kerajinan tangan di mana berbahan dasar tanah liat dan pasir. Kemudian gerabah nanti dibentuk menggunakan tangan. Selain kegunaannya untuk makan dan minum sehari-hari, banyak juga penemuan gerabah yang isinya nanti terdapat tulang-tulang hewan buruan, kemudian perhiasan, dan dijadikan sebagai penyimpanan uang atau celengan. Penemuan gerabah di Indonesia sendiri ditemukan di daerah Sulawesi, Banyuwangi, Tangerang, Bogor, dan beberapa titik lainnya. Nah, selanjutnya ada perhiasan. Nah, ini dia gambar perhiasan manusia purba zaman batu muda. Nah, jadi manusia hidup tak luput dari yang namanya keindahan. Perhiasan adalah salah satu cara manusia untuk mempercantik diri mereka. Tak terkecuali manusia purba. Mereka memiliki perasaan untuk memperindah diri mereka sehingga mereka membuat perhiasan sendiri. Dan biasanya perhiasan zaman batu muda ini dibuat dari kerang, kemudian tulang hewan, kemudian juga dari biji-biji tumbuhan. Ini yang mereka satukan, kemudian mereka bentuk yang namanya kalung, gelang, cincin. Nah, jadi manusia dari zaman purba sudah mengenal yang namanya keindahan, dan salah satu faktor pendukung keindahan tersebut adalah perhiasan. Nah, selanjutnya ada beliung persegi atau kapak persegi. Beliung persegi adalah alat dengan permukaan memanjang dan berbentuk persegi 4, berfungsi sebagai cangkul. Sedangkan yang berukuran kecil berfungsi sebagai alat pengukir rumah atau pahat. Peralatan ini ditemukan di Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, dan Sulawesi. Selanjutnya ada tembikar atau periuk belanga. Tembikar ini sendiri dibuat oleh masyarakat Neolitikum untuk meletakkan segala macam hasil panen. Walaupun tidak jarang ditemui tembikar dengan isi tulang dan perhiasan. Namun kemungkinan terbesar adalah
tembikar digunakan untuk mengambil hasil untuk pengkonsumsian setiap hari. Entah itu hasil buruan, hasil panen, hasil laut, dan lain sebagainya. Penemuan tembikar pertama kali berada di daerah perbukitan Sumatera. Nah, kemudian kita masuk ke zaman batu besar atau dijuluki sebagai zaman megalitikum. Nanti peninggalan dari zaman megalitikum ada kubur batu, arca batu, punden burundak, waruga, menhir, sarkofagus, dan dolmen. Nah, yang pertama kita bahas dolmen atau meja batu. Ini dia penampakan dari dolmen. Kemudian, dolmen adalah bangunan yang terbuat dari batu berbentuk besar, digunakan sebagai tempat untuk sesaji dan tempat pemujaan terhadap nenek moyang, yang terkadang juga berfungsi sebagai penutup sarkofagus. Terkadang di bawah dolmen digunakan sebagai tempat untuk meletakkan mayat, agar tidak dimakan oleh binatang buas. Penemuan dolmen sebagai peninggalan prasejarah zaman megalitikum banyak ditemui di Besuki, Jawa Timur yang dikenal dengan nama Pandusa. Nah, berikutnya ada menhir atau tiang batu. Menhir adalah salah satu peninggalan sejarah berupa tugu batu yang tegak dan sengaja ditempatkan di satu lokasi untuk memperingati orang yang sudah meninggal. Batu ini menjadi media penghormatan dan lambang untuk orang-orang yang meninggal tersebut. Batuan menhir berasal dari periode Neolitikum yang banyak ditemukan di Prancis, Inggris, Irlandia, Spanyol, dan Italia. Di Indonesia ditemukan di Yogyakarta, Gunung Kidul, dan Karangmojo. Nah, selanjutnya ada waruga. Itu adalah peninggalan prasejarah zaman megalitikum. Waruga ini berbentuk kubur batu yang tidak bertutup dan banyak ditemukan pada situs di Gilimanuk, Bali. Waruga adalah kubur dari leluhur orang Minahasa yang terbuat dari batu dan terdiri dari dua bagian, yang atas berbentuk seperti segitiga, mirip dengan bubungan atap rumah, dan bagian bawahnya berbentuk kotak dengan ruang di tengahnya. Berikutnya ada punden burundak, di mana bangunan yang disusun secara bertingkat ini dimaksudkan untuk melakukan pemujaan terhadap roh nenek moyang, dan kemudian menjadi konsep dasar dari candi-candi pada masa Hindu-Buddha. Contoh punden burundak digunakan pada Candi Borobudur, Candi Ceto, dan kompleks pemakaman Raja-Raja Mataram di Imogiri. Kemudian ada sarkofagus. Sarkofagus merupakan peninggalan prasejarah zaman megalitikum. Berupa peti jenazah mirip dengan alat kubur batu, hanya saja bentuknya lebih menyerupai palung atau lesung, terbuat dari batu utuh dan memiliki penutup. Di dinding muka sarkofagus biasanya terdapat ukiran manusia atau binatang yang dianggap memiliki kekuatan magic pada waktu itu. Penemuan sarkofagus di Indonesia banyak ditemukan di daerah Bali dan Bondowoso atau Jawa Timur. Kemudian ada gambar arca batu. Di beberapa area wilayah Indonesia banyak ditemukan arca batu. Di antaranya ada di Pasemah, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Bentuknya dapat menyerupai binatang atau manusia yang berciri negrito. Arca dalam agama Hindu sebenarnya sama dengan murti, di mana murti merujuk pada citra yang menggambarkan roh atau jiwa, ketuhanan atau murta. Jadi arca batu ini merupakan bangunan patung yang dibuat dari batu, di mana dianggap roh dewa bersemayam di dalam arca batu, sehingga khususnya bagi masyarakat yang memeluk agama Hindu-Buddha akan menganggap arca batu adalah suatu patung yang berharga dan wajib untuk dihormati karena dewa mereka bernaung di dalamnya. Nah, demikian tadi pembelajaran kita pada hari ini. Menarik bukan? Dan tentunya semoga materi ini dapat menambah pengetahuan bagi kamu sekalian. Tetap kerjakan tugasnya dengan baik, catat materinya, dan kemudian tetap jaga kesehatanmu supaya di pertemuan minggu depan kita masih bisa bertemu dan melaksanakan kegiatan pembelajaran daring. Dan apabila ada anak-anak sekalian yang